Oke teman-teman semuanya, kita akan memulai sharing kita, dan sebelum kita mulai sharing kita akan coba mulai untuk doa dulu ya. So, aku akan pimpin doa, mari kita tutup mata dan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami masih tetap sehat, bisa sekolah, bisa makan. Pada hari ini kami mau saling berbagi di sini Tuhan. Semoga apa yang dibagikan kali ini adalah merupakan perpanjangan dari mulut Tuhan juga, dari hati Tuhan juga, dan semoga yang aku sampaikan di sini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan menjadi renungan untuk kita bisa jalankan ke depannya. Terima kasih Tuhan, pimpinlah sharing ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab, Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta.
Oke teman-teman, jadi kenalin dulu, mungkin ada yang belum kenal karena ini diuploadnya kan di channel GPPI YouTube. Mungkin ada dari luar yang nggak tahu, aku Anan Alfred ya, sekarang lagi bekerja dan melayani di GPPI Sejahtera juga sebagai multimedia. Aku juga berasal dari pulau yang seberang, yaitu Medan, tepatnya Sumatera Utara. Kesini itu mulai dari kuliah teman-teman. Jadi di sini aku juga mau coba sharing aja kali ya. Jadi nggak mengajarin atau ngasih khotbah atau segala macamnya, karena kita sama-sama belajar kayak gitu. Oke, jadi aku akan buka dengan sebuah ayat juga. Kita akan buka ayatnya. Oke, jadi di sini aku udah buka ayatnya teman-teman. Jadi kita ini mengenai dengan lagu yang tadi aku bawain juga ya, yaitu Tuhan Firman Mintalah. Kenapa sih lagu itu? Sebelumnya tema kita minggu kali ini itu, atau bulan ini tepatnya, itu mengenai keluarga teman-teman. Jadi aku angkat ini karena nanti akan nyambung teman-teman. Jadi kita coba baca dulu. Di sini ada laptop aku, jadi bacanya ngelihat ke sini. Itu ada di Matius teman-teman ya, di Matius 7, Matius 7 ayat 7 teman-teman. Ya, ayatnya bagus banget gitu, gampang banget dihafal gitu ya, memang ayat hafalan. Jadi Matius 7 ayat 7 di situ berbunyi seperti ini. Biar aku bacain, nanti akan ada di layar. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Nah ini teman-teman pasti udah sering banget nih dengar ayat kayak gini, pasti dong. Biasanya itu untuk menghibur gitu teman-teman ya, kita lagi susah, biar terhibur hatinya gitu. Tapi ada juga yang menyalahgunakan teman-teman. Jadi kayak ada yang bilang, aku minta nggak dikasih, aku nyari nggak dapet gitu. Nah orang-orang lupa kalau ada ayat selanjutnya teman-teman. Kita baca ya, itu di ayat yang ke 9 teman-teman. Jadi Matius 7 ayat ke 9 sambungannya. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi ini kayak antara orang tua dan anak juga sebenarnya diumpamakan untuk Tuhan gitu ya. Tuhan itu ya kalau kita minta roti maksudnya nggak akan mungkin dikasih batu, intinya kayak gitu. Tapi ayat selanjutnya lagi di sini dibilang kayak gitu, atau memberi ular. Kalau dia minta ikan, nggak mungkin Tuhan itu atau ayah kita itu atau orang tua kita itu nggak mungkin ngasih ular gitu, nggak mungkin lah ngasih yang jahat untuk kalian kayak gitu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-11 itu dibilang kayak gini. Jadi jika kamu, tapi bukan kalian maksudnya jika orang-orang jahat aja di sini ya tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anaknya katanya. Kalau orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus aja bisa gitu ya, orang-orang yang punya kepercayaan lain bisa ngeberiin yang baik gitu ya, apalagi Tuhan kita yang di sorga kayak gitu ya. Ia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai di situ itu masih disalahgunakan. Yang plot twistnya teman-teman ya, ini udah kayak film aja. Di ayat 12 ya, di situ disebutkan kayak gini teman-teman. Di selanjutnya teman-teman silakan dibaca lagi. Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya supaya orang perbuat kepadamu, nanti aku jelasin ya. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Ditekankan di situ bahwa itulah seluruh isi dari hukum Taurat itu. Artinya gini, segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat untukmu. Artinya kayak gini, kalau aku mau orang itu baik sama aku, ya aku harus baik sama dia. Intinya kayak gitu teman-teman. Intinya ini tabur tuai sebenarnya. Kalau aku berharap untuk mendapatkan yang baik, ya aku kasih yang baik gitu loh. Kalau misalnya aku berharap untuk minta yang baik supaya dikasih,
aku harus ngasih dulu yang baik, teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Ayat ini menggambarkan kayak gitu. Nah, orang-orang nggak ngebaca sampai ke bawahnya. Hasilnya mereka kayak cuman, ya aku udah minta, nggak ngasih, nggak dapat dan segala macam. Dan sebenarnya intinya ada di situ. Bahkan di situ ditekankan lagi, teman-teman. Itulah isi seluruh hukum Taurat, teman-teman, dan kitab para nabi. Ini luar biasa sekali ini ayat ini gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa mungkin lagi berada di masa pandemi, belajar, kesulitan, ekonomi keluarga dan segala macam, mungkin kita bisa ngomong ya udahlah, tenang aja, Tuhan ada. Tapi aku yakin banget teman-teman pasti kesusahan juga gitu ya, walaupun dibilang kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang denial itu adalah sifat yang tidak baik, teman-teman. Denial itu kayak nggak terima gitu ya, kayak selalu menjawab. Itu teman-teman kalau bisa dikurangin, karena dulu aku juga kayak gitu, itu buruk banget. Dari ayat itu teman-teman, kita akan tarik lagi ke Yohanes 15 ayat 7. Aku akan bacain teman-teman ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, ini Tuhan yang ngomong ya. Ini Yesus yang ngomong. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada syaratnya teman-teman, tapi bukan bersyarat maksudnya, tapi gini teman-teman. Kamu itu kalau udah di dalamnya Tuhan dan Tuhan di dalam kamu, itu dipastikan teman-teman, apapun yang kamu minta pasti dikasih. Oke? Mungkin kalian ada yang udah skeptis duluan nih, masa sih gitu, aku kalau minta kaya boleh nggak? Kata kuncinya adalah apakah Tuhan ada di dalam kamu. Kalau kamu minta kaya, ya, kalau kamu minta kaya misalnya biar banyak duit segala macam, berarti Tuhan nggak ada di dalam kamu. Kenapa? Karena apa yang kamu minta itu bukan keinginannya Tuhan, gitu loh. Bukan kamu yang ada Tuhan di dalamnya, gitu teman-teman. Jadi permintaan kamu itu murni keinginan kamu doang. Bisa aja keinginan kamu itu bukan kebutuhan kamu, bukan yang terbaik buat kamu. Itu kuncinya. Jadi apapun yang ada sekarang saat kamu sekarang punya gitu ya, yang kamu punya semuanya itu adalah yang terbaik teman-teman. Percayalah, itu yang terbaik. Tahu dari mana itu yang terbaik? Buktinya teman-teman masih hidup sampai sekarang gitu. Ada berapa banyak kemungkinan kalian itu bisa kecelakaan kemarin, kecelakaan di jalan waktu mau pergi ke sekolah. Banyak banget gitu kemungkinan kalian bisa celaka gitu. Tapi sekarang kalian masih ada, kalian masih sehat, masih bisa ngedengerin kita di sini untuk sharing. Betapa baiknya gitu ya. Oke, setelah ayat-ayat ini semuanya teman-teman, aku mau bahas soal hukum Taurat yang kelima. Ini sangat-sangat sering banget ya. Mungkin ada teman-teman ya bosan lah gitu kan, udah sering banget. Tapi biar kita baca dulu ya. Kita baca teman-teman ya, itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 12. Udah sangat sering sekali. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Terdengar biasa aja, karena hormatilah ayahmu dan ibumu, tapi ini punya makna yang dalam teman-teman. Jadi menghormati itu bukan berarti kalian menuruti semua perintahnya. Kalian juga harus bijak, karena di Alkitab itu banyak ayat yang mengatakan kita sebagai anak harus bijak, tapi banyak juga ayat yang mengatakan kalau kita harus mendengarkan ajaran atau didikan dari orang tua kita. Itu ada di Amsal teman-teman. Jadi intinya adalah berapa banyak dari kalian nih yang pegang smartphone ya, hari ibu nulis status selamat hari ibu, tapi sambil tiduran disuruh emaknya males. Berapa banyak dari kalian yang ketika orang tua kalian ulang tahun, kalian pasang status love my mom, love my father, love my dad, terus kalian pasang lope-lope di situ, terus ya di rumah kalian biasa aja gitu. Dan berapa banyak orang ketika ditanya apa cita-citamu, membahagiakan orang tua, tapi hal yang kecil pun dia nggak bisa lakukan teman-teman. Contohnya kayak gini, banyak banget nih kalau aku tanya kamu cita-citanya apa, ya aku pokoknya membahagiakan orang tua, harus sukses gitu ya. Pokoknya biar bahagia lah. Nah, anak atau kita, saya termasuk,
itu nganggap kalau membahagiakan orang tua itu kita kaya, ngebawa dia jalan-jalan, terus udah gitu, senang gitu, kita kasih rumah, kita kasih duit, dia bisa hidup enak, makan enak. Tapi nggak kayak gitu teman-teman. Bahagia setiap orang itu berbeda. Orang tua kalian ngelihat kalian rajin aja itu udah bahagia banget teman-teman. Saya bisa sharing masalah orang tua ya, walaupun saya nggak terbaik untuk melakukan kebajikan juga untuk orang tua gitu ya. Saya juga masih banyak bolongnya teman-teman, makanya kita sama-sama belajar. Aku berasal dari Medan, Pematang Siantar tepatnya. Pokoknya kampung banget lah, dari Medan tuh 4 jam lagi gitu ya perjalanan. Orang tua bisa dibilang kita hidupnya berkecukupan ya. Aku, adik aku sama Bang Febri, kalian kalau ada yang kenal, kita bertiga hidupnya berkecukupan, makan ya bisa, sekolah ya bisa, tapi lingkungan kita teman-teman itu buruk banget. Zaman aku SD, SMP itu lingkungannya kayak semua ngerokok, orang-orang ngerokok, lingkungan aku ngerokok, kemana-mana ngerokok. Sekolah banyak yang bolos gitu ya, sampai teman-teman SD aku banyak yang nggak lanjut SMA, cuman hitung jari kayak 4 orang 5 orang gitu yang sampai sekarang lulus S1 gitu, karena memang separah itu lingkungannya. Terus masalah yang banyak beredar, kayak banyak sekarang kan anak kecil udah narkoba segala macam, itu kita ngelihat teman-teman. Jadi ada anak kecil udah pakai ganja, udah pakai narkoba ya kan, itu lingkungan aku kayak gitu ya kan. Orang bilang kita itu dipengaruhi oleh lingkungan, tapi sebenarnya yang paling benar adalah kita itu dipengaruhi oleh orang tua kita, keluarga kita dari yang terkecil. Kalau memang orang tua kita bisa ngedidik kita dengan baik ya, kita mau lingkungannya seburuk apapun, kita akan pulang lagi ke keluarga itu dan kita akan mendapatkan hal yang positif lagi teman-teman. Jadi nggak 100% lingkungan itu kalau buruk ya udah lingkungan aku buruk, wajar dong aku buruk, nggak gitu. Percaya deh, orang tua itu punya peran penting dan kalian sebagai anak juga punya peran penting. Mungkin banyak dari kalian yang bilang, "Bang, orang tua aku kayak gini, orang tua aku kayak gitu." Intinya adalah segimanapun mereka, seburuk apapun mereka, nggak pernah jelek gitu teman-teman. Itu buat kalian juga kok. Mereka bangga dengan kalian, mereka pengen kalian besar, walaupun mungkin yang kalian anggap sifatnya buruk. Karena aku pun kayak gitu teman-teman, kadang kesel juga gitu ngelihat orang tua aku, kok gini sih, kok seneng ngobrolin orang lain sih, kok suka gosip sih. Tapi kita harus sadar kalau itu orang tua kalian gitu. Walaupun mereka salah, orang lain ngomongin, orang lain ngatain, orang tua kalian gini, orang tua kalian kayak gitu, ya memang begitu adanya. Kalian harus bisa terima teman-teman. Kalian harus bisa terima. Yang kalian butuh lakukan adalah kalian buktikan kalau kalian itu bisa berdamai dulu sama diri kalian sendiri. Kalau orang tua kalian dikatain, ya udah itu orang tua gua, biarlah dia kayak gitu. At least kalian punya pelajaran bahwa ya gua bisa belajar dari orang tua gua. Sampai kalian punya di titik itu gitu. Ketika dikatain nggak sakit hati, kalian bisa ngambil maknanya dan kalian buktikan kalau kalian baik juga. Jangan jadi karena orang tua kalian dikatain, kalian benci sama orang itu, akhirnya kalian berantem dan kalian juga jadi nggak benar gitu di lingkungan pergaulannya kayak gitu. Nah, balik lagi teman-teman, aku akhirnya kuliah ke Bandung ya kan, sama om tante, om San ya kan, tante Minu. Mereka baik banget teman-teman, menjadi saluran berkat juga buat aku. Dan karena keluarga yang kecil ini teman-teman, yang aku bilang positif ini, akhirnya kita atau sebagai anak itu untuk ngelakuin hal yang negatif itu sangat-sangat bisa dibilang kayak ada tembok gitu teman-teman. Jadi kayak kita mau ngelakuin hal yang jahat, keingat sama orang tua, sama keluarga, sama udah dibesarkan segala macam dengan penuh kasih sayang gitu. Tapi buat kalian yang ngerasa, "Bang, aku hidupnya broken home dan lain-lain," justru teman-teman ya, ini waktu kalian yang tepat untuk ngebuktiin kalau kalian juga bisa menjadi berkat gitu ya, untuk bisa menjadi mempersatukan bahkan, atau pokoknya bisa menjadi yang lebih baik lah kayak gitu. Karena
ada alasan teman-teman kenapa kalian berada di keluarga yang seperti itu. Percaya nggak percaya, ada alasannya gitu. Kenapa kalian berada di keluarga yang seperti itu? Mungkin kita semua, mungkin kalau aku nggak akan kuat gitu teman-teman ya. Tapi justru karena kalian kuat teman-teman, karena kalian memang bisa, porsinya bisa gitu. Nah sebenarnya semua orang, percayalah, percaya tidak percaya gitu ya, udah kayak tukang jual obat, punya masalah yang porsinya sama. Kalau CL di yang kemarin bilang kan kayak gitu ya, kalian di keluarga itu ada level-levelnya kayak gitu. Nah sama juga teman-teman. Jadi kalau menurut kalian, aduh masalah aku yang paling berat, tapi enggak, tapi ternyata kalian lebih kuat gitu daripada yang lain. Jadi sebenarnya kita bisa sama-sama maju gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya teman-teman ya. Walaupun sebagai manusia pasti suka kayak ya gitu ya, suka kok gini sih, kok gitu sih, suka ya. Itulah justru makanya kita harus punya teman, punya komunitas, komunitas atau teman-teman yang bisa positif juga. Kalau misalnya kalian gak cocok dengan komunitas, it's okay, kalian bisa nemuin dengan cara kalian sendiri. Terakhir teman-teman, mungkin udah terlalu panjang, tentang kenapa sih, aku mau tahu deh kalian kenapa sih menjadi orang Kristen gitu. Karena gini teman-teman, menjadi orang Kristen itu bukanlah warisan teman-teman, tapi pilihan. Kalian harus tahu dulu ketika ditanya kenapa jadi orang Kristen, kalian harus tahu jawabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian ditanya Yesus itu siapa, kalian harus bisa jawab bukan karena ada di Alkitab, bukan karena ada di cerita-cerita yang pernah kalian dengar, tapi kalian harus bisa jawab dengan konsep kalian sendiri. Kalian harus bertemu langsung teman-teman. Jadi kapan gitu ya, mungkin ada yang nanya, kok bisa sih ketemu sama Tuhan Yesus? Emang langsung ngelihat ya? Enggak teman-teman, tapi kalian bisa ngerasain mungkin suatu saat, atau mungkin ada yang udah pernah kalian berada di satu titik di mana kalian gak punya kontrol atas apapun, ya kan? Orang bilang banyak uang yang bisa ngatur dunia ini gitu ya, dengan uang kita bisa apa-apanya, tapi enggak. Pada saat uang tidak bisa menjadi apa-apa teman-teman, hanya bisa menonton saja gitu. Dia bahkan nggak bisa ngomong, dia bahkan nggak bisa ngebantu masalah kita. Pada saat di posisi itu, percayalah, datanglah sama Tuhan, dia akan nunjukin ke kalian dengan persona yang berbeda-beda teman-teman, berdasarkan diri kalian sendiri, sehingga kalian kenal secara pribadi. Itu yang dikatakan kenal dengan pribadi gitu ya. Bukan karena kalau ditanya Yesus itu siapa menurut kamu, ya dia itu Mesias. Kenapa? Karena ada di Alkitab gitu kan. Karena ada cerita, enggak, itu bukan. Berarti kalian belum kenal dengan Yesus yang sebenarnya gitu. Jadi pastiin kalian ketemu dulu sama Yesus. Kapan? Tidak ada yang tahu. Waktunya tergantung kalian. Tidak ada cara yang pasti untuk ketemu dia. Bukan kayak kalau kalian mau ke Dago naik angkot apa, enggak kayak gitu, enggak. Selalu ada waktunya. Tapi yang pasti ketika ada masalah teman-teman, jangan lupa kalau bahwa ya keluarga itu penting. Pertama kalian datang ke keluarga, tapi ada kalanya kalian gak cerita ke keluarga, tapi carilah Tuhan gitu ya. Karena di ayat Alkitab juga ada kan, carilah dahulu kerajaanku, maka semuanya akan diberikan kepadamu. So itu aja teman-teman sharing buat hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna buat ayat-ayat yang aku kasih tadi. Silahkan untuk dicatat gitu ya, bisa dibaca-baca juga, bisa di-sharingin lagi ke teman-temannya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau yang menyinggung perasaan kalian semua. Tapi kalau kalian tersinggung, mungkin itu adalah cara terbaik mungkin ya untuk menegur kalian juga, bukan dari saya tapi. Dan itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Dan kita akan tutup sharing ini dengan doa. Kita akan tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua sharing yang sudah aku berikan ini bukanlah dari mulut aku ya Tuhan, tetapi biarlah itu menjadi isi hati Tuhan yang memang ingin Tuhan sampaikan kepada para pendengar siapapun di luar sana.
Biarlah mereka yang mempunyai keluarga utuh tetap utuh Tuhan. Bukakan hati mereka ya Bapa, apalagi di masa pandemi seperti ini banyak sekali kekerasan yang terjadi, banyak sekali penyelewengan yang terjadi Tuhan, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban mental health dan lain-lain. Dan biarlah semua itu ya Bapa menjadi rema buat mereka semua dan buat aku terutama juga ya Bapa, biar kita sama-sama bertumbuh untuk bisa tetap berada dalam satu keluarga yang utuh dan menjadi saluran berkat juga buat orang lain di luar sana yang membutuhkan pertolongan kami. Itulah Bapak buat hari ini, semoga semuanya bermanfaat, sehat selalu, dan tidak ada kekurangan satu apapun karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.